Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'an nur allazi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini. Salawat dan begitu pula salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, sebagai pengantar kajian kita, saya bacakan beberapa hadis dan penjelasan para ulama kita berkaitan dengan hadis-hadis tersebut. Insyaallah hadis yang akan kita kaji pada kesempatan subuh hari ini yaitu hadis-hadis yang berkaitan dengan ziarah kubur. Hadis yang berkaitan dengan ziarah kubur. Secara umum sepakat ulama kita berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya pada awal-awal keislaman ziarah kubur itu dilarang. Di dalam hadis misalnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Jami' Shahihnya disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fasuruha." Dulu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya melarang kalian untuk ziarah kubur, maka sekarang ziarah kuburlah. Di dalam hadis yang redaksinya lebih panjang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha turiqqul qalba wa fi riwayah fa innahu yuriqqul qalba wa tudmi'ul ain wa tuzakkirul akhirah wa la taqulu hujrah." Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, dulu saya melarang kalian untuk ziarah kubur, ala fazuruha, tapi sekarang saya perintahkan kepada kalian untuk ziarah kubur. Lalu hikmah perintah ziarah kubur itu diuraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, fa innaha turiqqul qalba, ziarah kubur itu melembutkan hati, wa tudmi'ul ain, membuat air mata berlinang, wa tuzakkirul akhirah, dan mengingatkan kehidupan akhirat. Lalu Nabi memberikan tuntunan, wala taqulu hujrah, dan janganlah kalian berkata-kata yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Hadis-hadis yang ada, yang kita jumpai, tidak menyebutkan secara eksplisit apa alasan dibalik pelarangan itu pada awalnya. Ulama kita kemudian menjelaskan
bahwa paling tidak ada dua alasan mengapa ziarah kubur itu di awal keislaman dilarang. Yang pertama yaitu untuk menjaga akidah umat Islam, benar-benar memperkokoh akidah umat Islam supaya murni, bebas dari pengaruh-pengaruh kemusyrikan yang ada sebelumnya di kalangan orang-orang Arab. Ada juga ulama yang menjelaskan bahwa hikmah pelarangan itu pada awalnya karena di awal keislaman belum banyak orang Islam yang meninggal. Jadi kalau mau ziarah kubur, nah ini kuburnya siapa yang mau diziarahi, maka pada awalnya beliau melarang. Tapi setelah akidah umat Islam semakin kokoh, praktek kemusyrikan sudah terkikis, dan sudah banyak juga orang Islam yang meninggal, maka Nabi SAW kemudian memerintahkan ziarah kuburlah kalian. Nah ini disepakati ulama kita, awalnya dilarang, setelah itu kemudian diperintahkan. Tapi kemudian ada beberapa poin yang berbeda pandangan ulama kita berkaitan dengan ziarah kubur tersebut. Poin yang pertama yaitu ziarah kubur dengan maksud untuk tabarruk, mendapatkan keberkahan. Ada dua yang disepakati ulama kita disyariatkan sebagai tujuan dari ziarah kubur, yang disyariatkan sebagai tujuan. Yang pertama yaitu untuk litazakkur wal i'tibar, untuk mengingat kehidupan akhirat dan mengambil pelajaran. Nah itu ulama sepakat, karena secara eksplisit Nabi sebutkan dalam hadis tadi, tuzakkirul akhirah, mengingatkan kalian akan kehidupan akhirat. Yang kedua yang disepakati juga ulama, tujuan dari disyariatkannya ziarah kubur yaitu mendoakan orang yang meninggal, memohonkan pengampunan bagi mereka dan memohonkan rahmat bagi mereka. Ini juga disepakati oleh ulama. Tapi yang berbeda yaitu apabila ziarah kubur tersebut, ziarah kubur itu ditujukan untuk litabarruk, mendapatkan keberkahan. Nah, ada sebagian kelompok yang berpendapat bahwa itu tidak diperbolehkan, dilarang bahkan diharamkan. Tapi para ulama kita yang lain dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah berpandangan bahwa litabarruk juga menjadi salah satu tujuan yang disyariatkan dalam ziarah kubur, dengan tujuan untuk mendapatkan keberkahan. Dan ini disebut secara eksplisit oleh Imamuna Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Ihya Ulumiddin. Imam Al-Ghazali menuliskan, wa ziyaratul kuburi bil jumlati mustahabbah litazakkuri wal i'tibar, wa ziyaratus salihina mustahabbah litabarruk ma'al i'tibar. Ziarah kubur secara umum itu mustahabbah, sesuatu yang disukai. Dengan tujuan apa? Litazakkur wal i'tibar, untuk mengingat kehidupan akhirat dan mengambil pelajaran. Wasiyaratus solihin, kemudian beliau menghususkan secara spesifik, dan menziarahi kuburnya orang-orang yang soleh juga dianjurkan. Dengan tujuan untuk apa? Littabarruk ma'al i'tibar, untuk mendapatkan keberkahan sambil mengambil pelajaran. Dan amalan ini sesungguhnya juga dilakukan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga diamalkan oleh para ulama salafus saleh yang terdahulu. Beberapa contoh misalnya, ada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Diceritakan di dalam kitab yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim juga, kitab Mustadrak. Ya. Jadi suatu ketika Marwan bin Al-Hakam melihat ada seseorang yang wadi'an wajhahu ala qabri Rasulullah SAW, yang meletakkan wajahnya itu
di kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada seseorang dia letakkan wajahnya di kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Marwan mengangkat lehernya, kaget. Ternyata orang tersebut adalah sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari. Maka Marwan kemudian bertanya, "Kamu tahu tidak perbuatan seperti apa yang kamu lakukan ini?" Maka Abu Ayyub Al-Ansari secara tegas mengatakan, ya, "Saya datang ini untuk mengunjungi Rasulullah. Saya tidak datang untuk mengunjungi batu. Jitu, saya datang untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam ati hajarah. Bukan batu yang saya datangi, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Cuma anggapan yang mengatakan dilarang dan seterusnya itu karena kekeliruan dalam memahami kematian. Seakan-akan kematian seseorang menghilangkan keberkahan yang ada pada dirinya, termasuk pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya. Sehingga ada yang membatasi. Ketika Nabi masih hidup, kita bisa datang, sahabat bisa datang kepada beliau minta untuk didoakan. Tapi kalau ketika sudah wafat, tidak bisa lagi. Loh, apa kemampuan Nabi kemudian hilang setelah beliau mengalami kematian? Ya, karena dianggap mati itu sudah selesai, berakhir. Padahal hakikat kematian itu tidak menghilangkan kemampuan dan keberkahan yang ada pada diri seseorang, pada diri orang yang soleh, apalagi pada diri Rasulullah SAW. Karena kematian sesungguhnya hanyalah perpindahan tempat. Yang tadinya hidup di dunia ini, kemudian setelah mengalami kematian pindah ke alam barzakh. Tapi kemampuan dan keberkahan yang ada pada dirinya tidaklah hilang. Tidaklah hilang. Nah, terbukti misalnya diceritakan di dalam sebuah riwayat, suatu ketika di masa pemerintahan Umar bin Khattab terjadi kemarau panjang, terjadi paceklik. Maka kemudian salah seorang pejabatnya Umar bin Khattab yang mengurusi tentang pangan itu datang ke kuburnya Nabi SAW, datang ke kuburnya Nabi, lalu menyampaikan kepada Nabi SAW, "Istaqili ummatik, ya Rasulullah, mintakanlah kepada Tuhanmu agar dia menurunkan hujan bagi umatmu. Fa innahum halaku, karena jika tidak mereka akan binasa." Ini datang ke kuburnya Nabi dan menyampaikan, mintakan kepada Allah supaya Allah menurunkan hujan, kalau tidak binasa. Setelah pulang dari kuburnya Nabi SAW, beliau kemudian bermimpi didatangi oleh Nabi SAW, dan Nabi sampaikan bahwa hujan akan turun, sekaligus memberi pesan, "Temuilah Umar bin Khattab, sampaikan kepadanya supaya dia memerintah dengan bijaksana, supaya dia memerintah dengan bijaksana." Akhirnya datanglah kepada Umar bin Khattab, dan Umar menangis mendengarkan cerita tersebut. Tidak lama setelah itu maka turunlah hujan. Ini diamalkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mungkin ada yang mengatakan, oh itu hanya boleh untuk Nabi SAW. Nah, kita lihat Pak, Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ini ceritakan di dalam kitab Tarikh Al-Baghdadi. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau bercerita, saya itu kata beliau tiap hari saya mensiarahi kuburnya, ya, saya siarahi kuburnya Imam Abu Hanifah. Saya tiap hari siarahi kuburnya Imam Abu Hanifah. Karena Imam Syafi'i tidak pernah bertemu langsung dengan Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah sudah lebih dulu wafat, tapi beliau berguru kepada beberapa murid dari Imam Abu Hanifah. Nah, karena itu kata Imam Syafi'i tiap hari itu saya datang siarahi kuburnya Imam Abu Hanifah dan berdoa di situ. Dan kalau ada hajat saya kata Imam Syafi'i, saya salat 2 rakaat, dan saya berdoa. Ya. Dan tidak lama setelah itu Allah SWT penuhi apa yang menjadi hajat saya. Ini sebetulnya kebiasaan para sahabat dan juga para ulama yang terdahulu.
untuk ziarah kubur bukan sekedar litazakkur, ya, mengambil pelajaran bagi kita yang masih hidup, bukan sekedar untuk liddoa, untuk mendoakan orang yang meninggal, tapi juga littabarruk, untuk mengambil keberkahan dari orang-orang soleh yang telah diwafatkan oleh Allah SWT. Karena sekali lagi kematian tidak menghilangkan keberkahan yang ada pada diri mereka. Jamaah subuh yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang kedua yang biasa juga berbeda ulama kita kaitannya dengan ziarah kubur, yaitu membaca Al-Qur'an di kuburan. Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa ini tidak diperbolehkan. Tapi ulama kita dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwa itu boleh-boleh saja. Ada satu kitab yang sangat bagus, judulnya Asarul Hadisis Sarif fi Ihtilafil A'immatil Fuqaha, pengaruh hadis terhadap perbedaan pendapat para imam-imam, para ahli fikih. Tapi ini ditulis oleh Muhammad Awwamah rahimahullah. Nah, di dalam kitab itu diuraikan apa-apa saja yang berkaitan dengan hadis yang menjadi sebab perbedaan pendapat para ulama. Ada banyak poinnya. Di antaranya yaitu perbedaan dalam menentukan status sebuah hadis. Karena hadis itu tidak sama dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an Pak sudah pasti 100% ayat-ayatnya dari Allah SWT, sudah pasti. Beda dengan hadis. Apa yang diklaim dinyatakan sebagai hadis Nabi SAW belum tentu 100% itu berasal dari Nabi. Maka sifatnya ijtihadiyah untuk menentukan ini hadis atau tidak. Karena ijtihadiyah, ya ulama biasa berbeda pendapat. Nah, itu satu. Penyebab yang lain yaitu perbedaan ulama dalam menetapkan kriteria atau syarat sebuah hadis itu dijadikan sebagai hujjah. Misalnya hadis yang dhaif bisa tidak dijadikan sebagai hujjah atau tidak. Karena mohon maaf, di benak sebagian orang menganggap bahwa kalau hadis dhaif itu berarti sudah pasti tidak dari Nabi. Itu di benak sebagian orang. Begitu mendengar hadis dhaif ini di kepala sebagian orang, oh berarti bukan, pasti ini bukan hadis Nabi SAW, pasti bukan perkataan Nabi. Padahal tidak seperti itu. Yang dimaksud dengan hadis dhaif bukan berarti sudah pasti bukan dari Nabi. Tapi hadis dhaif itu adalah hadis yang lemah penyandarannya kepada Nabi. Tapi belum tentu tidak dari Nabi SAW, hanya lemah penyandarannya. Ini persoalan penyandaran. Kenapa bisa lemah? Karena ada salah satu di antara 5 persyaratan yang tidak terpenuhi, atau lebih dari 1 persyaratan yang tidak terpenuhi. Hadis itu menjadi sahih mesti memenuhi beberapa syarat. 5 persyaratan pokoknya. 1, sanadnya mesti bersambung, mata rantainya bersambung. Contoh Pak, kalau kita sebut hadis, nama ulama biasanya yang muncul di kepala kita itu, kalau disebut hadis, yang pertama muncul ya Imam Al-Bukhari. Kapan beliau lahir? Tahun 194 Hijriah. Kapan meninggal? Tahun 256 Hijriah. Lahir 194, meninggal 256. Berarti hampir 200 tahun jaraknya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah pasti Imam Bukhari tidak mendengar langsung Nabi bersabda, tidak melihat langsung Nabi melakukan sesuatu. Maka ada yang mengantarainya. Nah, itu mata rantainya mesti bersambung. Yang kedua, semua periwayat yang menjadi perantara antara muharrij, ulama yang menghimpun hadis, contoh Imam Bukhari tadi, dengan Rasul itu mesti semua adil. Adil dalam arti dia seorang muslim yang balik, yang berakal, tidak melakukan dosa besar dan tidak sering melakukan dosa kecil. Dan harus dhabit, bukan sekedar adil, tapi dia dhabit, cerdas, kuat hafalannya. Kalau dia punya kitab hadis, dia bisa menjaga kitabnya. Karena ada juga periwayat, awalnya bagus riwayatnya, begitu hilang kitabnya tidak bagus lagi, karena tidak kuat hafalannya.
sandarannya pada kitab yang dia miliki. Nah, kemudian yang keempat, tidak boleh ada illatnya, cacatnya yang tersembunyi, dan tidak boleh sas, tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran atau riwayat hadis yang lebih kuat. Itu persyaratannya. Begitu ada salah satu dari persyaratan ini tidak terpenuhi, dia bisa menjadi hadis yang dhaif. Tapi bukan berarti pasti bukan dari Nabi. Cuma ketelitian ulama saja untuk menyandarkan satu perkataan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya ada ulama kita, misalnya Imam Ahmad bin Hambal, semoga Allah merahmati beliau. Beliau berkata, hadis dhaif itu lebih saya sukai daripada pendapat orang. Misalnya pendapat ulama, saya lebih suka hadis dhaif. Kenapa? Kalau pendapat orang sudah pasti bukan hadis, yang namanya pendapat ulama. Tapi kalau hadis dhaif, sedaif-daifnya masih ada kemungkinan itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau mengatakan hadis dhaif lebih saya suka. Nah, ini kalau hadisnya dhaif bisa jadi hujjah tidak? Nah, itu ulama berbeda. Nah, tapi yang berkaitan dengan pembahasan kita ini adalah salah satu faktor yang berkaitan dengan hadis yang membuat ulama beda pendapat, yaitu pengetahuan ulama tentang hadis itu sendiri berbeda-beda. Jadi tidak semua hadis itu diketahui oleh semua orang. Ulama-ulama kita, apalagi orang sekarang. Misalnya Imam Bukhari pernah berkata, saya menghafal 100.000 hadis yang sahih, 200.000 hadis yang tidak sahih. 100.000 hadis sahih, 200.000 hadis yang tidak sahih. Tapi yang terdapat di dalam kitab yang beliau tulis itu tidak sampai 10.000 hadis, tidak sampai 10% dari yang beliau hafal. Jadi sekiranya ada seorang ulama pun saat ini yang menghafal Sahih Bukhari, itu belum sampai 10% dari hafalannya Imam Bukhari. Maka pengetahuan ulama tentang hadis itu beragam. Itulah sebabnya kalau ada satu persoalan yang belum dijumpai hadisnya, belum dijumpai dalilnya, jangan mudah mengatakan, oh tidak ada dalilnya, itu tidak ada hadisnya. Jangan seperti itu. Katakanlah, saya tidak mengetahui hadisnya, tidak mengetahui dalilnya. Karena adamul ilmi bisyai' la ya'ni adama wujudihi. Tidak mengetahui sesuatu bukan berarti sesuatu itu tidak ada. Tidak mengetahui hadis bukan berarti hadisnya tidak ada. Nah, saya berikan contoh Pak, ini yang berkaitan dengan pembahasan kita. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hambal ziarah kubur bersama dengan seorang muridnya, Ibnu Qudamah. Tapi belum lama ziarah kubur, Imam Ahmad langsung ajak muridnya, ayo kita pulang saja. Perjalanan pulang, muridnya bertanya, Imam, kenapa cepat sekali baliknya? Kata Imam Ahmad, kamu tidak lihat tadi waktu kita ziarah kubur ada orang baca Quran di situ? Ya saya lihat Imam, apa masalahnya? Kata Imam Ahmad rahimahullah, inna qira'atal Quran indal qabri bid'ah. Inna qira'atal Quran indal qabri bid'ah. Sesungguhnya membaca Al-Quran di kuburan itu bid'ah. Nah, itu pendapatnya Imam Ahmad, Pak. Terus Imam Ibnu Qudamah bertanya, tunggu dulu Imam, ada yang saya mau tanyakan. Apa itu? Bagaimana pendapatmu tentang seorang ulama yang bernama Mubashshir Al-Halabi? Kata Imam Ahmad, oh orangnya sikah, orangnya terpercaya. Nah, Ibnu Qudamah melanjutkan, saya pernah menerima sebuah riwayat dari beliau, dari Mubashshir Al-Halabi. Riwayat itu dia terima dari gurunya yang bernama Abdurrahman bin Al-Ala bin Al-Lajlaj. Riwayat itu dia terima dari bapaknya Al-Ala bin Al-Lajlaj, bersambung sampai kepada Abdullah ibnu Umar. Semoga Allah SWT meridai keduanya. Beliau berkata, "Idza mata ahadukum," kalau ada salah seorang di antara kalian yang meninggal, "falyasra inda qabrihi," jangan ditahan-tahan lagi, segera bawa ke kuburannya, kuburkanlah dengan segera. "Waliyaqra," dan bacalah, "inda ra'sihi bi khatimatil Baqarah," bacalah di bagian kepalanya awal-awal surah Al-Baqarah. Sebagian riwayat disebut awal-awal surah, bacalah surah Al-Fatihah. Ya, riwayat tadi baca awal-awal surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin.
Wal yaqra inda rijlahi, dan bacalah di bagian kakinya, bi khatimatil Baqarah, akhir-akhir surah Al-Baqarah. Maka kata Imam Ahmad, kalau begitu jangan larang dia. Seperti itulah ulama kita. Ketika punya satu pendapat karena belum mengetahui dalilnya, lalu disampaikan kepadanya satu dalil, baik itu hadis yang menyelisih pendapatnya, maka pendapatnya itu kemudian diubah, tidak kemudian bersikuku dalam pendapat awalnya itu. Jadi pendapat ulama kita dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa membaca Al-Quran di kuburan itu adalah sesuatu yang mustahab, sesuatu yang disukai. Imam Syafi'i juga begitu. Ya, bahkan kata beliau, kalau bisa sih biar khatam Al-Quran di kuburan. Ada namanya barakatul jiwar, berkah kedekatan. Ya, kalau dekat dengan kuburan orang-orang yang soleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang berbeda pendapat juga ulama kita berkaitan dengan ziarah kubur, itu ziarah kubur bagi perempuan. Ziarah kubur bagi perempuan. Ada sebagian ulama kita yang melarang, ya, larangan haram, mengharamkan perempuan itu ziarah kubur, mendasarkan kepada hadis yang berbunyi la'anallahu zawaratil kubur, Allah melaknat perempuan-perempuan yang ziarah kubur. Lalu bagaimana pendapat ulama kita yang lain? Dikatakan bahwa hadis pelarangan ini sudah mansuh, dihapus dengan hadis perintah yang saya bacakan di awal tadi. Kan Nabi mengatakan, dulu saya larang kalian untuk ziarah kubur, sekarang saya perintahkan. Ada juga ulama yang memberikan jawaban yang lain. Yang dilarang itu dalam hadis tadi zawarat. Sawarat bentuknya mubalaghah, berlebih-lebihan, yang berlebih-lebihan dalam ziarah kubur. Itu yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terbukti di masa Nabi, perempuan pun juga ziarah kubur di masa Nabi. Misalnya diceritakan di dalam sebuah riwayat, suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati kuburan. Beliau melihat ada seorang perempuan yang menangis di kuburan. Maka Nabi SAW kemudian memberikan nasihat, ittaqillah wasbir, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Ya. Nabi tidak melarang, Nabi tidak mengatakan, kamu tidak boleh ziarah kubur. Cuma Nabi memberikan nasihat supaya dia tidak usah menangis, agar dia bertakwa saja kepada Allah SWT dan bersabar atas apa yang dia alami. Tapi tidak melarang perempuan tersebut untuk melakukan ziarah kubur. Aisyah radhiyallahu anha juga pernah bertanya kepada Nabi, apa yang dibaca kalau orang ziarah kubur? Nabi ajarkan bacaannya. Kalau tidak boleh, Nabi tidak ajarkan bacaannya, Nabi malah ajarkan. Misalnya bacalah, Assalamualaikum ya ahlad diyar, atau ya ahlal kubur, wa inna insyaallahu bikum lahikun, dan seterusnya. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, sebagai penutup, ziarah kubur adalah amalan yang mustahabbah, yang disukai dan disunnahkan, diperintahkan oleh Nabi SAW. Ada banyak hikmah dari ziarah kubur itu. Satu, untuk kita yang ziarah, hikmahnya agar kita semakin ingat akan kehidupan akhirat, kita mengambil pelajaran dari itu. Itu hikmah bagi kita yang ziarah kubur. Kemudian hikmah yang berikutnya, untuk mengambil keberkahan, litabarruk. Nah, untuk yang pertama tadi berlaku umum. Tidak mesti kuburnya orang saleh kalau mau ambil pelajaran, biar kuburnya orang durhaka. Kita juga bisa siarai. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Dulu ini orang waktunya hidup luar biasa, dia diktatornya, kuasanya sewenang-wenang. Tapi ternyata pada akhirnya mati juga. Itu pelajaran juga bagi kita, Pak. Tapi kalau untuk tabarruk, mendapatkan keberkahan, tentu mesti kuburnya orang-orang yang soleh. Nah, hikmah yang berikutnya, untuk orang yang meninggal, ya, kita siarai untuk apa? Untuk didoakan. Didoakan kebaikan, dimohonkan pengampunan, dan didoakan rahmat bagi mereka. Saya kira itu pengantar kajian kita di subuh ini. Seperti biasa, kalau ada yang ingin ditambahkan, mungkin ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, baik yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.